Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan di dunia ini memiliki sebuah atmosfer kehidupan yang harus dia jaga, dan dia tidak akan mungkin bisa keluar daripada atmosfer tersebut. Burung misalkan hidup dalam atmosfer udara yang dia tidak akan bisa hidup selain di udara tersebut. Ya. Kita tidak bisa paksakan seekor burung untuk bisa hidup di dalam air misalkan. Sama begitupun sebaliknya, ikan memiliki atmosfer kehidupan di dalam air, dan jika ditempatkan di tempat sebagus dan semewah apapun, maka dia tidak akan bisa hidup jika tidak ada airnya. Dan yang unik, ada makhluk-makhluk Allah yang kemudian Allah ciptakan atmosfer kehidupannya yang mungkin menurut kita ini adalah tempat yang tidak layak. Ya. Cacing misalkan, Allah jadikan tanah sebagai atmosfer bagi kehidupannya. Gelap, sempit, tapi itulah atmosfer bagi kehidupan dia. Dan dia hanya akan bisa hidup ketika dia berada di tempat yang sempit dan gelap tersebut. Nah, sebagai manusia, kita juga memiliki atmosfer yang harus kita jaga, yang kita tidak mungkin bisa keluar dari atmosfer tersebut. Apa itu? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa diri ini terdiri dari dua aspek, yaitu fisik kita, jasmani, dan rohani kita. Ya. Aspek jasmani ini memiliki atmosfer yang sebagian besar kita selalu sibuk, bahkan terkadang berlebihan untuk merawat dan menjaganya. Tapi aspek rohani ini yang terkadang kita luput memperhatikan keberadaan atmosfer tersebut, bahkan terkadang kita selalu berusaha untuk keluar dari atmosfer tersebut. Ya. Apa atmosfer tersebut? Atmosfer bagi rohani kita adalah kebahagiaan dan ketenangan yang salah satu sumbernya adalah berasal dari Al-Quranul Karim. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fidh dhulumati laysa bikharijin minha. Dan apakah orang yang tadinya mati lalu kemudian kami hidupkan, kata Allah, dan kami berikan cahaya kepada dia agar dia bisa berjalan di tengah manusia. Ya. Orang-orang seperti ini apakah sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Ya. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat yang diambil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahwa yang dimaksud dengan kematian di sini adalah kondisi ketika orang berada di dalam kesesatan. Lalu kemudian kami hidupkan, kata Allah, artinya Allah berikan hidayah kepada dia, dia beriman kepada Allah. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan aku berikan, kata Allah, sebuah cahaya yang menjadi petunjuk, pembimbing dia agar dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia. Dan yang dimaksud dengan nur di sini adalah Al-Quran. Maka sahabat iman yang dimuliakan Allah, ketika seorang berdekat diri dengan Al-Quran, artinya dia berada dalam satu atmosfer yang menaungi kesehatan dan keberlangsungan hidup rohani dia. Ketika dia jauh dari Al-Quran, maka dia keluar dari atmosfer kenyamanan dia. Apa akibatnya? Sama seperti seekor cacing yang keluar dari tanah. Ya. Maka kita sering sebut ada istilah cacing kepanasan. Artinya apa? Dia tidak bisa hidup di dalam lingkungan yang panas, terkena matahari langsung. Habitat dia, atmosfer dia adalah di dalam tanah yang gelap dan sempit. Ya. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka seperti seekor burung yang dipaksa untuk hidup di dalam lautan. Dan ketika itu pula terjadi, maka kita sama seperti halnya seekor ikan yang keluar dari air lalu terdampar di daratan. Apa yang terjadi? Sengsara, sulit,
bahkan mungkin kita bisa hancur. Dan inilah salah satu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, salah satunya di surah Thaha, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa orang yang berpaling dari zikri, kata Allah, ya. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dengan zikri di sini adalah dini, agamaku, kata Allah. Wa tilawatu kitabi, dan membaca kitabku. Maka orang yang berpaling dari agamaku, berpaling dari membaca kitabku, dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit, kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia, ya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat Allah akan bangkitkan orang ini dalam kondisi buta. Nah, sahabat iman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Hakim, dan juga Tirmidzi dari sahabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah memberikan sebuah perumpamaan. Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Seorang yang di dalam jiwanya, di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia laksana sebuah bangunan yang kosong dan hampir hancur. Ya. Satu pribadi yang jauh dari Al-Quran diibaratkan sebagai sebuah rumah kosong yang akan hancur. Maka ketika pribadi-pribadi ini berkumpul dalam satu atap menjadi sebuah keluarga, dan semua isi keluarga ini bersama-sama jauh dari Al-Quran, Rasulullah SAW pun pernah memberikan gambaran. Dalam satu riwayat beliau menyebutkan, Al-baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Quran kal baitil kharibil ladzi la 'amira lah. Satu rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, kata Rasulullah SAW, rumah itu seperti rumah kosong yang akan hancur. Ya. Ada bentuknya, tapi seperti tidak berpenghuni. Hidup, tapi tidak memiliki kehidupan. Maka sahabat iman yang dimulakan Allah, di bulan yang mulia ini, ya, di bulan yang dikenal dengan bulan Al-Quran, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan inayahnya kepada kita untuk mampu mendapatkan hidayah, untuk mampu merasakan bahwa diri ini butuh atmosfer yang menjaga keberlangsungan hidup fisik, jasmani, dan rohani kita. Salah satunya adalah dengan senantiasa berdekat diri dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.